Timnas Myanmar dan Timnas Indonesia akan berjumpa di Tuuna Stadium, Yangon, pada matchday 1 grup B Piala AFF 2024. Pertandingan Myanmar versus Indonesia ini dijadwalkan kick-off Senin, 9 Desember 2024, jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di turnamen ini. Myanmar yang akan menjadi lawan pertama pasukan Shin Tae-yong. Pertandingan ini penting sebagai langkah awal untuk meraih hasil positif di fase grup. Namun, Myanmar bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Mereka memiliki kekuatan yang dapat memberi kejutan, terutama dengan kehadiran beberapa pemain yang berkarier di luar negeri. Timnas Myanmar akan diperkuat oleh sejumlah pemain yang berlaga di luar negeri, menunjukkan kualitas dan pengalaman mereka. Berikut pemain-pemain abroad Myanmar. Pemain-pemain tersebut membawa pengalaman dari kompetisi regional di Thailand, Malaysia, dan Kamboja, yang akan menjadi modal penting bagi Myanmar di turnamen ini. Salah satu pemain yang patut diwaspadai adalah Win Naingtun, striker yang kini bermain untuk Chiang Rai United di Thailand. Pemain ini memiliki pengalaman bermain di Indonesia bersama Borneo FC pada musim 2023-2024. Selama membela Pesut Etam, Win Naingtun tampil dalam 25 pertandingan, tapi tak berhasil mencetak gol. Namun, pengalamannya di Liga 1 membuatnya cukup mengenal gaya permainan Indonesia, yang bisa menjadi sedikit keuntungan bagi Myanmar dalam pertandingan nanti. Timnas Myanmar dan Timnas Indonesia akan berhadapan di Tuuna Stadium, Yangon, pada matchday 1 grup B Piala AFF 2024. Pertandingan antara Myanmar versus Indonesia ini dijadwalkan kick-off Senin, 9 Desember 2024, jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Pengamat sepak bola nasional, Yusuf Kurniawan, mencoba menganalisis strategi apa yang akan diterapkan oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ST, dalam laga nanti. Saya nggak pernah melihat cara bermain berbeda dari ST. Pasti akan defense counter. Dia akan menguatkan pertahanan dulu. Saya pikir, itu bijaksana, dan itu kebiasaan ST untuk melawan tim yang baru dihadapi. Namun, dia akan tetap hati-hati, enggak frontal juga. Nanti, seperti saat melawan Cina lagi, kita memegang bola, tapi malah terkena jebakan. Apalagi, tim kita tim muda semua, yang baru kembali bersama-sama, main di kandang lawan, dan menghadapi tim senior. Saya pikir, ST akan lebih bermain seperti biasanya memulai laga, bermain akan bertahan dulu, melihat dulu bagaimana lawan, baru akan ada reaksi yang akan dilakukan, imbuh pengamat yang akrab disapa Yuke tersebut. Menurut Yusuf Kurniawan, Timnas Indonesia beruntung bertemu Myanmar di laga perdana. Kans untuk meraup 3 poin pertama terbuka lebar meski Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan bermain di kandang lawan. Beruntung juga lawan pertama enggak langsung ketemu Vietnam, tapi Myanmar. Meski main di Myanmar, mestinya kita bisa menang. Semoga saja anak-anak bisa langsung ngegas. 3 poin pertama itu sangat penting bisa kita ambil. Match pertama sangat krusial, dan itu tidak mudah untuk tim kuat sekalipun. Berlanjutnya, ketika ditanya soal chemistry yang menjadi sorotan, mengingat skuad Timnas Indonesia yang ada saat ini didominasi pemain muda dan minim jam terbang di level senior, Yusuf Kurniawan tak melihatnya sebagai persoalan serius. Pada musim ini, Mees Hilger sudah mencatatkan 19 penampilan di semua kompetisi. Catatan ini belum ditambah 2 laga bersama Timnas Indonesia. Dengan banyaknya pertandingan yang harus dilalui bek berusia 23 tahun tersebut, risiko mengalami cedera pun semakin membesar. Hal ini pun terbukti ketika cedera hamstring menimpa Hilgers, hingga sempat absen dalam beberapa laga Twente dan Timnas Indonesia. Jeffrey De Visser mengatakan, semakin tinggi level permainan yang dimiliki Hilgers, jumlah pertandingan pun akan semakin meningkat. Dia bermain di banyak pertandingan, termasuk pertandingan di Eropa juga. Sabtu, 7 Desember 2024. Pada musim ini, tenaga Hilgers akan semakin terkuras karena harus membela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Berita seputar Timnas Indonesia masih menjadi buruan pembaca FIFA bola sepanjang Jumat 6 Desember 2024. Yang paling diburu adalah soal Ayase Ueda. PSSI buka suara terkait rumor Timnas Indonesia akan menaturalisasi pemain Jepang ini. Ada juga kabar dari Timnas Bahrain. Negara Timur Tengah ini menjilat ludah sendiri setelah sempat meremehkan Timnas Indonesia. Banyak orang ingin menurunkan berat badan, tetapi sulit meluangkan waktu untuk olahraga. Aktivitas yang padat atau rasa malas seringkali menjadi penghalang utama. Akibatnya, berat badan tak kunjung turun, bahkan seringkali naik karena kebiasaan makan yang tidak terkontrol. Rasa frustrasi pun muncul ketika usaha dia tidak memberikan hasil. Timnas Bahrain yang sempat berada di atas angin, dengan mengalahkan Australia 1-0 malah berada di peringkat kelima dengan poin yang sama. Kini, faktanya Bahrain menjilat ludah sendiri.
Sempat meremehkan timnas Indonesia, kini malah mengakui pasukan Shin Tae-yong berkembang cukup pesat dan sulit dipantau. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah resmi mengumumkan skuad akhir yang akan berpartisipasi dalam Piala AFF 2024 pada Jumat malam, 6 Desember 2024 waktu Indonesia Barat. Dalam turnamen 2 tahunan ini, terdapat total 24 pemain yang dipilih untuk mewakili Indonesia. Turnamen yang kini dikenal sebagai ASEAN Championship 2024 ini dijadwalkan berlangsung dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Timnas Indonesia tergabung dalam grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Untuk posisi penjaga gawang, Shin Tae-yong memanggil 3 pemain, yaitu Cahya Supriyadi dari Bekasi City FC, Erlangga Setio yang berasal dari PSPS Pekanbaru, dan Dava Fasya dari Borneo FC Bola.com juga memberikan ulasan mengenai performa terkini ketiga penjaga gawang timnas Indonesia dalam Piala AFF 2024. Mari kita simak pembahasan lebih lanjut mengenai mereka di bawah ini. Cahya Supriyadi merupakan salah satu kiper yang memiliki catatan impresif di Pegadaian Liga 2 2024-2025. Pemain berusia 21 tahun ini selalu menjadi pilihan utama dalam menjaga gawang FC Bekasi City. Dengan postur tubuh yang mencapai 179 cm, performanya sebagai kiper sangat menjanjikan. Pada musim ini, Cahya telah tampil sebanyak 9 kali, mencatatkan 5 clean sheet, dan hanya kebobolan 5 gol. Sebagai mantan pemain Persija Jakarta, Cahya bukanlah sosok yang asing bagi Shin Tae-yong. Dia menjadi bagian dari timnas Indonesia U20 di bawah arahan pelatih asal Korea Selatan tersebut, dan telah berpartisipasi dalam 2 pertandingan pada kualifikasi Piala Asia U20 2022. Kiprah Erlangga Setio di PSPS Pekanbaru menunjukkan performa yang mengesankan. Meskipun tidak menjadi pilihan utama, kiper berusia 21 tahun ini selalu mampu menunjukkan kemampuannya setiap kali diberi kesempatan oleh pelatih. Dia telah mencatatkan 3 penampilan di Pegadaian Liga 2 musim ini. Dalam pertandingan tersebut, Erlangga berkontribusi besar saat timnya meraih kemenangan melawan Dejan FC dengan skor 2-0 dan Sriwijaya FC juga dengan skor 2-0, serta hasil imbang 2-2 melawan Persikabo 1973. Sama seperti rekannya, Cahya Supriyadi, Erlangga Setio juga merupakan bagian dari timnas Indonesia U20 yang dilatih oleh Shin Tae-yong. Pada laga persahabatan melawan Moldova U20 yang berlangsung pada 4 November 2022, kiper yang memiliki tinggi 196 cm ini diturunkan untuk memperkuat tim, jika dibandingkan dengan 2 nama sebelumnya. Dava Fasya menjadi satu-satunya kiper yang belum mendapatkan kesempatan bermain dalam kompetisi domestik musim ini. Pemain berusia 20 tahun ini hanya menjadi penghangat bangku cadangan di BRI Liga 1 2024-2025. Sebagai jebolan Garuda Select, ia kalah bersaing dengan Nadeo Argawinata di Borneo FC. Meskipun demikian, di level tim nasional, Dava Fasya tidak kalah berpengalaman dibandingkan dengan 2 rekannya. Dava Fasya adalah penjaga gawang andalan Shin Tae-yong di Piala Asia U20 2023, diungkap sumber. Kiper yang memiliki tinggi 184 cm ini menunjukkan penampilan yang sangat mengesankan, sehingga berhasil menggeser posisi Cahya Supriyadi yang sering menjadi starter dalam timnas Indonesia U20 pada Piala Asia U20 2023. Dava Fasya berhasil tampil penuh dalam 3 pertandingan yang dijalani oleh timnya. Dalam pertandingan tersebut, ia menghadapi Irak U20 dengan hasil 0-2, melawan Suriah U20 dengan skor 1-0. Serta berhadapan dengan Uzbekistan U20 yang berakhir dengan skor 0-0. Penampilannya yang solid di level internasional menunjukkan bahwa meskipun ia belum bermain di liga domestik, kualitas dan kemampuannya sebagai kiper tidak dapat diragukan lagi. 2 bintang timnas Indonesia, Kelvin Verdong dan Tom Haye berani ungkap alasan mereka gabung skuad Garuda. Verdong dan Haye tidak perlu waktu lama untuk memutuskan bergabung dengan timnas Indonesia. Alasan utama mereka adalah optimisme terhadap perkembangan sepak bola di tanah air, yang kini mulai mendapat sorotan dunia. Kelvin Verdong, bek berusia 27 tahun, telah mencatatkan 7 penampilan bersama skuad Garuda sejak resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Dalam wawancara di kanal YouTube Tom Haye, The Haye Way, Verdong menceritakan bagaimana ia tidak ragu melepaskan paspor Belanda untuk membela Merah Putih. Saya melihat sepak bola di Indonesia sedang berkembang pesat, ujar Verdong dengan penuh keyakinan. Ia juga mengungkapkan bahwa keputusan tersebut terasa lebih mudah karena melihat beberapa pemain lain seperti Tom Haye dan Jay Itzes telah lebih dulu melakukan hal serupa. Saya pikir Tom juga sudah berada di sana dengan beberapa pemain. Jadi ini adalah pilihan yang mudah bagi saya, bagi Tom Haye,
yang memulai proses naturalisasi lebih awal dibanding Verdong, potensi besar yang dimiliki sepak bola Indonesia menjadi daya tarik utama.